Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Meiwiko Hemeto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. 2. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 3. Mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, adik-adik yang saya cintai, pada pertemuan perdana saya sudah memberikan contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Apakah adik-adik sudah mengamati? Apakah adik-adik sudah membacanya? Ataupun adik-adik sudah memahami isinya? Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Adik-adik sekalian, isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Itu isi surat. Kalau sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, adik-adik sekalian, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada tempat, penulisan tempat di mana adik-adik menulis surat dan tanggal penulisan suratnya. Contoh, tempat penulisannya misalnya adik-adik berada di Dungalio. Jadi Dungalio, tanggal penulisan surat 28 Juli tahun 2020. Yang berikut, lampiran dan perihal. Misalnya kita mencantumkan di surat itu lampiran 5 lembar. Kemudian hal itu adalah pokok surat. Itu adalah misalnya hal lamaran pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat. Nah, penulisan alamat surat di sini, kepada siapa surat lamaran pekerjaan itu kita tuju.
biasanya pada penulisan surat, apakah kita menulis surat lamaran pekerjaan itu ada berdasarkan iklan misalnya? Kita mengambil iklan lamaran pekerjaan misalnya di media cetak, misalnya di koran, misalnya di harian Gorontalo. Di situ dicantumkan alamat yang dituju. Selanjutnya, salam pembuka. Nah, pada salam pembuka biasanya menggunakan kata dengan hormat. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Di dalam alinea ini berisikan pernyataan umum yang menggambarkan tentang diri pelamar. Selanjutnya, isi surat. Nah, adik-adik, di dalam bagian isi ini terdapat identitas. Jadi isi surat itu ada identitas pelamar, maksud dan tujuannya apa. Selanjutnya menyertakan lampiran. Nah, pada bagian identitas berisikan keterangan misalnya berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Nah, kalau pada maksud dan tujuan merupakan keterangan mengenai alasan pelamar pekerjaan dalam menulis surat tersebut. Sedangkan menyatakan lampiran itu di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta oleh instansi terkait. Itu yang dicantumkan pada isi surat. Jadi ada identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Selanjutnya, bagian penutup. Nah, di bagian penutup surat harus menunjukkan pelamar ini sangat antusias dalam melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, salam penutup. Pada bagian awal sudah diawali dengan salam pembuka. Tentulah penulisan surat ini harus diakhiri salam penutup. Biasanya menggunakan hormat saya. Sistematika yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi harus mencantumkan nama yang lengkap. Nah, adik-adik, apakah sudah paham? Oke, demikianlah penjelasan mengenai sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Semoga adik-adik pada pertemuan selanjutnya dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, adik-adik sekalian, silahkan adik-adik membaca kembali contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang saya sudah berikan, dan kalian identifikasi ya. Kalian identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan
berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Semangat ya, harus semangat belajar. Semoga adik-adik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang telah disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.